Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa was yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kembali lagi bersama kami, saya Basu Arfiansyah. Insyaallah tema tausiah kita hari ini yaitu adalah generasi gemilang. Jadi pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah peradaban Islam itu pernah lahir setidaknya 3 generasi gemilang. Yang pertama yaitu adalah generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian generasi Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian yang ketiga adalah generasi Muhammad Al-Fatih. Jadi ketiga generasi ini adalah generasi gemilang yang pernah lahir dalam sejarah peradaban Islam. Jadi sebenarnya pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya lebih dari itu generasinya. Ini kami sampaikan hanya secara umum saja, secara global, yang dimana nama-nama itu mungkin sangat familiar di telinga kita, sangat familiar di telinga masyarakat. Kemudian di luar itu masih ada sebenarnya banyak nama dan banyak generasi Islam yang begitu bersinar dengan segala varian kecemerlangannya, ya, segala kecemerlangannya, kemudian apa yang mereka ciptakan juga begitu. Kemudian mereka ini ketiga generasi ini semuanya unik dengan keunggulannya masing-masing. Jadi pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi ini mampu mengukir sejarah emas dalam peradaban Islam. Jadi mereka memiliki ketangguhan yang luar biasa dalam jiwa dan raga mereka. Jadi generasi gemilang itu memang lahir dari proses pendidikan. Jadi generasi sahabat itu didik langsung oleh guru terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumusan pendidikan Islam ketika itu digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, "Ta'addabu thumma ta'allamu." Beradablah kalian, kemudian berilmu. Jadi inti pendidikan adalah penanaman akhlak, penanaman adab dan akhlak mulia. Jadi inti pendidikan itu bukan pengajaran, tapi penanaman nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Jadi ini konsep luar biasa. Jadi pada 637 Masehi, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, generasi ini sudah membuka peradaban baru di kota Yerusalem. Jadi mereka berhasil mengalahkan Romawi yang jumlah pasukannya berkali-kali lipat pasukan Islam. Jadi sebelum wafat Rasulullah SAW itu sudah mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima perang pada usia 18 tahun. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana dengan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Palestina? Jadi generasi Salahuddin ini dilahirkan para ulama, semisal seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagainya. Jadi generasi ini berhasil membebaskan kota Yerusalem pada 1187 Masehi. Jadi pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pola pendidikan pada generasi ini pun mengacu pada konsep penanaman adab dan peningkatan ilmu yang berporos konsep, yaitu tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Sementara itu generasi Muhammad Al-Fatih itu dilahirkan guru-guru hebat pula seperti Syekh Al-Qurani dan Aqsyamsuddin.
Pola pendidikannya pun sama, pemirsa. Jadi penanaman adab dan juga peningkatan ilmu. Jadi Syekh Syamsuddin itu adalah seorang ulama tasawuf, ahli syariah, ahli akhlak, pengobatan dan sebagainya. Jadi prestasi gemilang generasi ini adalah membuka atau membebaskan Konstantinopel pada tahun 1453 Hijriah Masehi. Jadi kemudian generasi ini membangun satu peradaban yang unggul. Jadi itu karya sebuah generasi yang terus berkesinambungan, berkelanjutan dari generasi ke generasi sebelumnya. Jadi bukan karya seorang Muhammad Al-Fatih saja yang naik tahta pada usia 22 tahun. Dan generasi ini juga lahir dari sebuah model pendidikan yang tepat, yang berawal juga sama, yaitu adalah penanaman adab. Jadi tidak heran pemirsa kalau kita melihat seorang ulama terkenal seperti Ibnu Al-Mubarak itu menyatakan bahwa porsi adab dalam agama Islam itu adalah 2/3-nya. Kada al-adabu yakunu sulasai al-dini. Gitu. Jadi lalu dari mana lahirnya pendidikan adab yang benar ini? Jadi pendidikan adab yang benar itu adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan nilai-nilai keluhuran keislaman sebagaimana agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan keteladanan yang hidup dari nilai adab itu sendiri. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya pendidikan adab terbaik adalah dengan mencontoh dan belajar dari keteladanan Rasulullah SAW. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah SAW, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa adab, kita sering mendengarkan al-adab fauqal ilmi, adab itu lebih baik daripada ilmu. Sebenarnya ini berlaku umum bagi penuntut ilmu sebenarnya. Kalau orang yang tidak belajar tidak berlaku. Jadi yang berlaku al-adab fauqal ilmi itu adalah orang yang belajar, orang yang mendalami ilmu itu berlaku al-adab fauqal ilmu. Karena orang berilmu kalau tidak dibarengi dengan adab itu bisa melahirkan kesombongan, kepongahan dan sebagainya. Karenanya pendidikan adab terbaik itu kami ulangi adalah dengan mencontoh dan belajar dari keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Kemudian pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan pendidikan adab kita hari ini? Jadi pemirsa, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali setelah jeda berikut ini. Allah ya